Tanamnesia, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai video hari ini, jangan lupa untuk klik subscribe, komen, dan like agar channel Tanamnesia semangat untuk terus upload konten-konten lainnya. Hari ini Tanamnesia akan membahas cara propagasi dan repotting si cantik Sigonium pink. Aku biasa menggunakan teknik akar udara dan akar tanah untuk melakukan propagasi pada Sigonium pink. Tetapi di video kali ini, aku akan membahas terkait cara propagasi dengan teknik akar tanah. Yang harus diperhatikan dari penggunaan teknik ini adalah pastikan Sigonium pink kalian adalah tanaman indukan yang sudah berusia kurang lebih 1-1,5 tahun. Agar menghindari resiko tanaman mati ataupun layu, karena teknik ini memiliki resiko yang cukup riskan bila dibandingkan dengan menggunakan teknik propagasi akar udara. Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah menentukan bagian dari tanaman Sigonium pink yang akan dipropagasi. Karena pemotongan bagian tanaman memiliki resiko yang cukup lumayan, pastikan saat melakukan cutting pada bagian tanaman, terdapat bagian akar yang terbawa. Ini sangat penting, karena akar berfungsi sebagai media penyerapan makanan bagi tanaman. Selain melalui akar tanah, kalian juga dapat melakukan pemisahan melalui akar udara. Seperti ini, kalian dapat melakukan cutting pada bagian area tersebut kira-kira 1-2 cm di bawah akar udara. Ini adalah bagian tanaman yang akan aku propagasi menggunakan teknik akar tanah. Sekarang mari kita mulai proses propagasinya. Pertama-tama aku sediakan tampas sebagai tempat pembongkaran media tanam. Ini adalah pilihan opsional, kalian dapat menggunakan wadah atau tempat lainnya. Pastikan sebelum melakukan repotting, kalian tidak melakukan penyiraman selama 2-3 hari pada tanaman. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko akar patah atau putus saat melakukan repotting, dikarenakan media yang cukup basah. Sekarang kita skop pada bagian sisi pot, kalian bisa menggunakan apapun selain dengan skop seperti ini, kemudian tepuk-tepuk pada bagian pot agar media mudah dikeluarkan. Setelah ditepuk, selanjutnya kalian dapat membalikan pot agar media tanam dapat direpotting. Kalian bisa lihat akar Sigonium pinkku sudah cukup besar dan lebat. For your information, Sigonium pinkku sudah berusia sekitar 1,5 tahun dan sudah aku lakukan beberapa kali propagasi. Nah, setelah dibongkar, kita bisa mengira-ngira bagian mana yang akan kita lakukan cutting. Terlihat juga bagian akar yang akan kita potong. Ini dia bagian yang akan kita lakukan propagasi. Kalian harus berhati-hati dalam melakukan cutting pada bagian ini. Dan sekali lagi, pastikan ada akar yang terbawa pada tanaman yang akan kalian cutting. Aku masih mencoba memilah-milah bagian akar yang akan aku bawa. Oke, aku sudah menemukan bagian mana yang akan aku lakukan cutting. Selanjutnya aku siap-siap dulu ya untuk mengambil pisau dan melakukan cutting pada bagian ini. Cutting pada bagian ini memang agak sedikit sulit. Sekali lagi, proses ini memang harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena ditakutkan justru bagian akar tidak terbawa dan tanaman selanjutnya tidak akan ternutrisi. Mari kita cutting pada bagian ini. Dan akhirnya berhasil. Ini dia bagian Sigonium pink dan bagian akar yang sudah kita cutting. Kalian bisa lihat bagian akar yang terbawa cukup kuat. Nantinya bagian akar yang kalian cutting sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya aku akan melakukan cutting pada bagian lain dari tanaman induk. Selanjutnya cukup mudah karena bagian akar sudah terlihat, jadi aku melakukan cutting menggunakan tangan. Tapi sebaiknya hal ini jangan ditiru karena cukup beresiko. Sekarang kita sudah mendapatkan 2 anakan Sigonium pink yang akan kita propagasi.
Oke, setelah selesai melakukan proses pemisahan tanaman dan sebelum kita memulai proses repotting, aku mau mengembalikan indukan Sigonium pinkku ke dalam potnya seperti semula. Selanjutnya, kita sediakan media tanam untuk repotting 2 anakan Sigonium pink. Menurutku, Sigonium pink merupakan tanaman yang cukup kuat dan bandel, sehingga menggunakan media biasa yang digunakan di pasaran pun, dia dapat berkembang dengan baik. Tapi kali ini, aku menggunakan media sekam bakar, sekam mentah, pupuk kandang, dan andam bambu. Untuk perbandingannya, aku menggunakan 1:1, tetapi terserah teman-teman di rumah untuk perbandingan penggunaannya. Setelah itu, kita campurkan semua media menjadi satu. Setelah tercampur, kita berikan air yang sudah dicampur dengan B1, lalu kita diamkan media sekitar 30 menit sampai 1 jam. Kemudian, baru kita lakukan proses repotting pada tanaman. Setelah 1 jam, kita masukkan media ke dalam pot, lalu masukkan Sigonium pink yang telah kita cutting seperti ini. Untuk proses selanjutnya, sediakan air sekitar 3 liter, lalu tuangkan 1 tutup botol kecil B1. Penggunaan B1 dilakukan setelah repotting agar tanaman tidak mudah stres. Siramkan secukupnya, karena tadi media sebenarnya sudah kita campurkan dengan B1 juga, jadi tidak perlu terlalu banyak melakukan penyiraman. Terus kita setengah
Kita bisa lihat ya teman-teman, media terlihat cukup poros karena air langsung mengalir setelah dilakukan penyiraman. Tada, dan ini dia hasil proses propagasi yang sudah tadi kita lakukan. Selain itu, di sini aku juga memiliki Sigonium pink yang aku propagasi menggunakan teknik akar udara. Ini dia Sigonium pink yang aku lakukan propagasi dengan teknik akar udara. Menurutku, setiap proses propagasi memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Untuk proses propagasi menggunakan akar udara, tanaman propagasi akan menghasilkan daun dengan warna campuran hijau. Untuk kelebihannya tentunya teknik akar udara lebih mudah dilakukan tanpa harus melakukan pembongkaran media tanam. Sedangkan kelebihan dan kekurangan menggunakan teknik propagasi akar tanah adalah untuk kelebihannya, tanaman yang dihasilkan jauh lebih pink dan perkembangan cukup cepat setelah proses propagasi. Untuk kekurangannya, tentu proses cutting dan repotting lebih ribet dibandingkan teknik propagasi menggunakan akar udara. Sekian video dari Tanamnesia, terima kasih sudah menonton.